Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam serbu, selamat malam, salam sejahtera dan bahagia memenuhi kehidupan kita di tengah perhimpunan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Kita mohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan membukakan firman-Nya untuk melawat setiap kehidupan kita, memulihkan hidup ibadah pelayanan di kadar rumah tangga dipulihkan. Dan selanjutnya saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua, dan sekarang kita memasuki ayat yang ke-7. Rut pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya. Rut bertemu dengan Boas. Ya. Tadi ia berkata, Ya. izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Puji Tuhan. Rut berkata kepada pengawas ladang Boas, ya, kepada hamba yang mengawasi ladang Boas, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Puji Tuhan, sekali lagi saya sampaikan di sini kita melihat Rut berkata kepada pengawas Rut berkata kepada hamba yang mengawasi penyabit-penyabit di ladang Boas. Perkataannya ialah, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Rut adalah seorang yang rendah hati. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Rut adalah seorang yang rendah hati. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita melihat ayat-ayat yang merupakan dasar dari Rut untuk memungut jelai gandum di ladang Boas. Mari kita melihat ayat-ayat yang merupakan dasar dari Rut untuk memungut jelai gandum di ladang Boas. Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Kemudian Imamat 23 ayat 22. Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Kemudian Imamat 23 ayat 22. Terlebih dahulu Imamat 19 ayat 9 dan 10. Nanti Imamat 23 ayat 22. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, Ya, boleh baca ayat 1 dan 2. kudusnya hidup. Kudusnya hidup. Mari kaitan dari kudusnya hidup ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Tuhan Musa, berfirman kepada Musa, terus berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, sampaikanlah, katakanlah kepada umat Israel, terus dan katakan kepada mereka, Ya. kuduslah kamu, Ya. sebab aku Tuhan Allahmu kudus. kaitannya ayat 9 sampai 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, Ya. janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, Ya. dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Terus Juga sisa-sisa buah anggurmu, Ya. janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Ya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Ya. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin, Bagi orang miskin dan bagi orang asing. bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Rut orang Moab berada di Bethlehem, orang asing, akulah Tuhan Allahmu. Imamat 23 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, Ya. janganlah kau sabit ladangmu habis-habis Jangan kau sabit ladangmu habis-habis, terus sampai ke tepinya. kemudian Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. ya, Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. bagi orang asing, terus Akulah Tuhan Allahmu. itulah perintah Allah. Puji Tuhan. Allah memberi peraturan kepada bangsa Israel di dalam menuai hasil di ladang.
Allah memberi peraturan kepada bangsa Israel di dalam menuai hasil di ladang, yaitu A. Agar tidak menyabit habis-habis. B. Tidak boleh memungut yang terjatuh. C. Tidak boleh memungut apa yang ketinggalan. Amin, saudaraku. Ini peraturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Lebih diperjelas di dalam Ulangan 24 ayat 19. Ulangan 24 ayat 19. Ulangan 24 ayat 19, baca. Demikianlah firman Tuhan. Baca perikopnya. Tentang melindungi sesama manusia. Ya, saling memperhatikan. Ayat 19. Apabila engkau menuai di ladangmu, Ya. lalu terlupa seberkas di ladang, Ya. maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Jangan mengambil yang terlupa, yang ketinggalan. Terus? Itulah bagian orang asing, Ya. anak yatim dan Ya. janda. Iya. Terus? Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Puji Tuhan. Baca ayat 20 lagi. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu Ya. dengan memukul-mukulnya, Ya. janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Ya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Puji Tuhan. Saudaraku, dilarang untuk menyabit habis-habis dan tidak boleh memungut yang terjatuh serta apa yang ketinggalan, karena itu merupakan bagian dari orang miskin, orang asing, yatim dan janda. Amin, saudaraku. Ini adalah suatu peraturan yang harus diperhatikan oleh umat Israel. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi itulah dasarnya. Inilah ayat-ayat sebagai dasar dari Rut, sehingga dia datang ke ladang Boaz untuk memungut dan mengumpulkan jelai gandum. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Namun sekalipun ada dasar untuk memungut jelai gandum yang tercecer tadi, Rut tetap meminta izin kepada hamba yang mengawasi ladang Boaz. Pendeknya, Rut sudah harus terlebih dahulu merendahkan dirinya sebelum memungut dan mengumpulkan jelai gandum. Amin, saudaraku. Pendeknya, Rut sudah harus terlebih dahulu merendahkan dirinya di dalam memungut dan mengumpulkan jelai gandum di ladang Boaz. Terlebih dahulu merendahkan diri. Demikian juga imam-imam, hamba-hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan, bahkan sidang jemaat yang merindu untuk melayani Tuhan, sudah harus terlebih dahulu merendahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Imam-imam, hamba-hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan, bahkan sidang jemaat, apabila ada sidang jemaat yang merindu untuk melayani Tuhan, sudah harus terlebih dahulu merendahkan dirinya. Jadi harus terlebih dahulu merendahkan dirinya. Untuk selanjutnya dia mau melayani Tuhan, untuk selanjutnya melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pelayanan kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama sangat dibutuhkan kerendahan hati, saudaraku. Saya ulangi, pelayanan kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama sangat dibutuhkan kerendahan hati, sebagaimana Yesus telah menjadi contoh di dalam kerendahan hati, yaitu di dalam melayani sidang jemaat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Matius pasal 11, Injil Matius pasal 11 ayat 29. Yang merindu, tidak usah ditulis, yang merindu sidang jemaat, yang merindu untuk melayani Tuhan, persiapkan diri terlebih dahulu di dalam hal merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Apalagi yang sudah imam-imam, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, sudah harus terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Matius pasal 11 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ajaran juru selamat. Ya. Pikulah kut yang kupasang, Ya. dan belajarlah padaku. Memikul salib untuk sidang jemaat, terus
karena aku lemah lembut dan Yesus rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. dan Terus jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Di dalam memikul salib, yaitu melayani sidang jemaat, Yesus sudah terlebih dahulu merendahkan hati, disertai dengan kelemah lembutan. Disertai dengan kelemah lembutan. Puji Tuhan. Sebetulnya saya tambahkan sedikit lagi. Orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, sebetulnya itu adalah suatu beban yang ditaruh oleh Tuhan di atas pundak kita masing-masing. Sebetulnya beban itu tidak membuat kita, bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk membuat kita menjadi susah, bukan untuk mempersulit kita, tetapi sebaliknya supaya kehidupan kita menjadi ringan. Sebetulnya begitu. Maka di dalam melayani pekerjaan Tuhan, ilmiah logika tidak boleh dikaitkan dengan cara apa yang dipikirkan oleh Allah. Tidak boleh memaksakan kehendak sendiri, tetapi biarlah kehendak Tuhan, pikiran Tuhan dan perasaan Tuhan yang menyatu di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai 19. Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Ya, Efesus. Baca. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka. Berkatalah Rasul Paulus kepada mereka, terus, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Ya. Sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Tiba di Asia kecil, memperhatikan sidang jemaat di Asia kecil, terus dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Terus dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Terus. Dan banyak mengalami pencobaan Ya. dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. puji Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, Rasul Paulus melayani Tuhan. Di sini kita perhatikan, dengan segala kerendahan hati, Rasul Paulus melayani Tuhan. Haleluya. Bagaimana dengan imam-imam? Bagaimana dengan yang sudah melayani Tuhan? Apakah juga melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati? Tetapi Rasul Paulus melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Sebagai saksi kerendahan hati di dalam melayani Tuhan. Saksi kerendahan hati di dalam melayani Tuhan. Titik 2. Air mata menjadi saksi bisu. Air mata, boleh baca ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Terus. Dan banyak mengalami pencobaan. Ya. Dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh. Saksi dari kerendahan hati di dalam melayani Tuhan. Air mata menjadi saksi bisu. Air mata menjadi saksi bisu. Puji Tuhan. Air yang mengalir. Air itu selalu mengalir ke mencari dataran yang rendah. Dia tidak mencari dataran yang tinggi. Demikian juga sungai-sungai selalu mencari dataran rendah. Kalau sungai terlihat ada yang berliku-liku, itu tandanya bahwa air itu selalu mencari dataran rendah untuk bisa dialiri. Sama seperti air mata. Itu merupakan saksi bisu dari kerendahan hati Rasul Paulus di dalam melayani Tuhan. Ada lagi saksi yang kedua, B. Mengalami banyak pencobaan dari pihak orang yang Yahudi yang mau membunuh dia. Mengalami banyak pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh dia. Pendeknya rela menjadi domba sembelihan. Haleluya.
Puji Tuhan. Rela menjadi domba sembelihan. Berarti mulut diam, tidak terbuka, tidak bersungut-sungut, susah senang dipikul saja, tidak bersungut-sungut. Puji Tuhan. Saudaraku, ketika seseorang menjadi domba sembelihan, di dalam Mazmur 51 ayat 19, ia akan mengalami jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Ketika seseorang menjadi domba sembelihan, maka ia akan mengalami jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, sesuai dengan Mazmur 51 ayat 19. Puji Tuhan. Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan ayat 23 terlebih dahulu, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, terus aku dungu dan tidak mengerti. Terus seperti hewan aku di dekatmu, domba sembelihan, terus tetapi aku tetap di dekatmu. Walaupun menjadi domba sembelihan, tetap dekat dengan Tuhan. Terus engkau memegang tangan kananku. Puji Tuhan. Perhatikan, di sini kita perhatikan, pemazmur itu berkata hati terasa pahit. Pemazmur ini berkata hati terasa pahit. Kemudian buah pinggang atau ginjal menusuk-nusuk rasanya. Buah pinggang atau ginjal menusuk-nusuk rasanya. Saudaraku, buah pinggang atau ginjal kaitannya dengan air. Nah, ini menunjuk kepada baptisan air. Berarti satu di dalam pengalaman kematian dan satu di dalam pengalaman kebangkitan Yesus Kristus. Dan ketika kita menjadi satu di dalam pengalaman kematian Tuhan Yesus Kristus, itu bagaikan, saudaraku, di sini katakan buah pinggang bagaikan menusuk-nusuk rasanya. Bagaikan menusuk-nusuk rasanya. Tetapi saudaraku, selanjutnya pemazmur berkata, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Puji Tuhan. Di dalam kerendahan hati itu, saudaraku, kita menjadi sama seperti domba sembelihan. Amin, saudaraku. Hati terasa pahit memang. Kemudian buah pinggang menusuk-nusuk rasanya. Tetapi pemazmur itu berkata, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ini gambaran dari domba sembelihan. Tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Imam-imam yang melayani Tuhan, ketika kita merendahkan diri, disertai kelemah lembutan dalam melayani Tuhan, memang hati terasa pahit dan pinggang terasa menusuk-nusuk, bahkan sampai kita dianggap seperti domba sembelihan. Tetapi pemazmur ini berkata, aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dia tidak berhenti untuk terus melayani Tuhan apapun yang terjadi. Tidak putus asa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian jadi kesimpulannya, ayat ini menceritakan kerendahan hati dari pemazmur tersebut. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian ayat 25 sampai ayat 26.
Siapa gerangan ada padaku di Siapa? surga selain engkau? Gerangan ada padaku di surga di tempat tinggi selain engkau. Terus Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. selain tempat tinggi tidak ada yang kuingini di bawah di bumi ini. Terus Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sampai daging dan hati habis lenyap. Terus gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. puji Tuhan. Kemudian ayat ini menunjukkan tentang kerendahan hati kepada kita. Sebab di sini anak manusia harus ditinggikan di bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. Ayat ini juga menjelaskan tentang kerendahan hati kepada kita. Sebab anak manusia harus ditinggikan di bumi ini. Pendeknya, biarlah dia ditinggikan supaya kita semakin merendahkan diri. Dan biarlah dia semakin besar supaya kita semakin kecil. Haleluya. Puji Tuhan. Tanda kerendahan hati. Pemazmur tersebut berkata, tanda kerendahan hati pemazmur ini berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi gunung batu tetap menjadi bagiannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekalipun daging dan hati habis lenyap, raga ini habis lenyap, hati ini habis lenyap, tetapi selanjutnya dia berkata, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Itu kerendahan hati daripada Rut. Sebetulnya ada dasarnya untuk memungut dan mengumpulkan jelai gandum yang tercecer di ladang Boas. Ada ayat-ayat sebagai dasar sehingga dia datang ke ladang Boas untuk mengumpulkan jelai gandum. Ada dasarnya. Tetapi sekalipun ada dasar ayat firman Tuhan, dia tetap minta izin kepada hamba yang mengawasi penyabit-penyabit di ladang Boas itu. Itu tanda kerendahan hati. Orang yang tidak rendah hati, orang yang rendah hati senantiasa menempatkan Kristus sebagai kepala. Sebaliknya kalau tidak rendah hati, suka mendahului kehendak Tuhan, tidak suka bertanya. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Jangan susahkan diri sendiri hanya karena mengambil jalannya sendiri dan menuruti keinginan hati sendiri. Haleluya. Jangan susahkan diri sendiri hanya karena mengambil jalannya sendiri dan menuruti keinginan hati sendiri. Puji Tuhan. Tetaplah di dalam tanda kerendahan hati di dalam melayani Tuhan. Keluaran 19, dalam kerendahan hati itu pemazmur berkata, daging, hati dan dagingnya habis lenyap, ya. Amin, saudaraku. Daging dan hatinya habis lenyap. Segala yang kita punya sudah tidak ada lagi artinya. Puji Tuhan. Keluaran 29 itu juga merupakan bagian dari takbisan imam-imam. Kerendahan hati itu juga bagian dari takbisan imam-imam. Keluaran pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikianlah firman Tuhan Ya. mengenai takbisan Harun dan anak-anaknya. Takbisan para imam. Terus Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka, ya, untuk menguduskan mereka, menguduskan imam-imam. Terus supaya mereka memegang jabatan imam bagi. iya, terus Ambillah seekor domba jantan muda, seekor lembu jantan muda. Jangan ditambahi, dikurangi. Ulangi. Ambillah seekor lembu jantan muda, Seekor lembu jantan muda. dan 2 ekor domba jantan yang Ya. tidak bercela. Berarti ada 3 ekor binatang. Kemudian ayat 2.
Roti yang tidak beragi. Satu. Dan roti bundar yang tidak beragi. Dua. Yang diolah dengan minyak. Kemudian Dan tiga. roti tipis yang Dan tidak roti beragi. tipis yang tidak beragi terus. Yang dioles dengan minyak. Ya. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Iya. Dalam tabisan imam-imam, Allah menentukan dan menuntut korban persembahan. Ya, di dalam tabisan imam-imam, Allah menentukan bahkan menuntut korban persembahan. Selain mempersembahkan 3 korban binatang, juga harus mempersembahkan 3 macam korban sajian. Jadi selain mempersembahkan 3 korban binatang, juga Allah menentukan dan menuntut 3 macam korban sajian. Salah satunya ialah roti tipis. Salah satunya ialah roti tipis yang tidak beragi, menuju kebenaran yang disertai dengan kerendahan hati. Jadi roti tipis yang tidak beragi, tanpa dosa kejahatan, ini menunjuk kebenaran yang disertai dengan kerendahan hati. Tipis, roti tipis yang tidak beragi, inilah kebenaran yang disertai dengan kerendahan hati. Jadi kalau melayani Tuhan, imam-imam dan hamba-hamba Tuhan, di dalam melayani Tuhan dengan tanda kerendahan hati, itu merupakan tapisan. Itu merupakan tapisan dari seorang imam. Itu salah satu tapisan. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau memang kita mau tapiskan diri untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, untuk menjadi seorang pelayan kepada sesama, sudah harus terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sudah harus terlebih dahulu merendahkan diri. Jangan melayani baru diajak terus merendahkan diri, tidak. Harus terlebih dahulu merendahkan diri. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kita meninggi-ninggikan diri karena hal kelebihan yang kita punya. Jangan ya, tidak boleh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekalipun ada dasar kita dengan potensi dan kelebihan, tetapi tetap harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetap minta izin kepada Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Ibadah, kegiatan-kegiatan yang ada di tengah ibadah pelayanan ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Tetap minta izin kepada Tuhan. Tetap terlebih dahulu harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Tak boleh berlaku sombong. Sekalipun kita memiliki potensi dan kelebihan yang lain. Puji Tuhan. Mazmur 22 ayat 27. Mazmur 22 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Ya. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Puji Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Maka Rut berada di ladang Boas untuk memungut jelai gandum, memungut dan mengumpulkan jelai gandum. Berarti makan dan kenyang. Karena dia sudah terlebih dahulu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena Rut adalah seorang yang rendah hati. Amin, saudara Tuhan. Kemudian orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hati kita hidup untuk selama-lamanya. Hidup ada kaitannya dengan kerendahan hati dan senantiasa mencari Tuhan. Itu orang yang disebut hidup. Kalau orang mati, tidak pernah. Orang yang mati rohani tidak rendah hati. Orang yang mati rohani
tidak pernah mencari Tuhan. Sebab itu biarlah, tadi di ayat 27, biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Berarti rendah hati dan mencari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kemudian Mazmur 37 ayat 11. Kalau ada hal yang mau saya sampaikan, kalau Tuhan tuntut kerendahan hati dan kelemah lembutan, berarti Tuhan mau habiskan kita sebagai hamba Tuhan yang layak di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Berarti barangkali saja ada di antara kita yang belum layak dalam melayani Tuhan. Tidak ada sesuatu yang sifatnya kebetulan di dalam Tuhan. Tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Nah, Tuhan mau tuntut kerendahan hati itu dari kehidupan kita. Ya, amin. Puji Tuhan. Jangan pernah merasa bisa, merasa mampu. Kita tidak mau minta izin, tidak mau rendah hati di hadapan Tuhan. Itu suatu kekeliruan. Unjuk kemampuan itu kekeliruan. Tuhan tidak panggil orang yang mampu, orang pandai, orang kuat, tetapi Tuhan panggil orang yang mau menyerah kepada Tuhan, menjadikan dirinya bodoh, dungu seperti hewan dekat Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mazmur 37 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, Ya. dan bergembira karena kesejahteraan yang Ya. berlimpah-limpah. Orang-orang yang rendah hati A. mewarisi negeri, B. bergembira karena Tuhan, karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesejahteraan yang berlimpah-limpah, begitu saja. Jadi orang-orang yang rendah hati, 1. mewarisi negeri, 2. bergembira karena Tuhan memberikan kesejahteraan yang berlimpah-limpah kepada orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Haleluya. Beda dengan orang yang congkak, orang yang sombong, akan mendahului kejatuhannya, menyusahkan dirinya. Tapi orang yang rendah hati mewarisi negeri, kemudian bergembira karena Tuhan memberikan kesejahteraan yang berlimpah-limpah kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 149 ayat 4. Mazmur 149 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Iya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ia, selanjutnya di sini kita perhatikan, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Puji Tuhan. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan kiranya memahkotai kita dengan keselamatan itu. Jangan sampai kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan tetapi tidak memperoleh mahkota keselamatan. Ini adalah suatu kerugian yang besar. Puji Tuhan. Tetapi saya terlalu yakin bahwa setiap orang yang melayani Tuhan, jerih payahnya tidak menjadi sia-sia. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Sekarang kita akan memperhatikan ciri-ciri hamba Tuhan di dalam kerendahan hati. Ciri-ciri pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan di dalam kerendahan hati. Kita kembali memeriksa kitab Rut
atau pribadi Rut di dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-7 bagian B. Tapi boleh dibaca secara keseluruhan, diawali seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Ya. Tadi ia berkata, Tadi ia berkata, terus izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. ini berbicara tentang kerendahan hati. Sekalipun ada dasar untuk mengumpulkan jelai gandum, tetapi dia tetap minta izin. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Sekarang kita lihat ciri-ciri orang yang rendah hati, hamba-hamba Tuhan yang rendah hati. Bagian B, terus begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Puji Tuhan. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Menunjukkan keadaan Rut dalam dua hal. Satu, memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Amin, saudaraku. Selagi ada kesempatan, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan berlaku bermasa bodoh, jangan berlaku beraju tak aju, tetapi mari kita manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Jangan berhenti memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau engkau tidak akan kehilangan mahkota keselamatan itu, kalau memang tidak ingin kehilangan mahkota keselamatan, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan berhenti melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. B. Rut tidak lalai. B. Rut tidak lalai bekerja di ladang Tuhan. B. Rut tidak lalai bekerja di ladang Boas. Gambaran dari Yesus Kristus Sang Penebus. Inilah ciri dari hamba Tuhan. Tidak lalai di dalam melayani pekerja Tuhan dan melayani sesama. Tidak lalai dalam melayani pekerja Tuhan, tidak lalai dalam melayani sesama. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. A. Memanfaatkan kesempatan, tidak berhenti bekerja, memanfaatkan kesempatan. B. Tidak lalai di dalam melayani pekerjaan Tuhan dan melayani sesama. Tidak berhenti, tidak lalai dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kisah Rasul 20. Kita kaitkan kembali dengan Rasul Paulus dalam pelayanannya kepada Tuhan dan kepada sesama. Kisah Rasul 20 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Sungguh pun demikian. Ya. Aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Ya, tidak lalai dalam melayani pekerjaan Tuhan, tidak lalai dalam melayani sesama. Terus semua memberitakan dan mengajarkan, semua kuajarkan terus, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Kemudian aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Rasul Paulus tidak melalaikan yang berguna di dalam melayani pekerjaan Tuhan dan melayani sesama, yaitu sidang jemaat di Asia Kecil. Antara lain, saya ulangi, Rasul Paulus tidak melalaikan yang berguna di dalam melayani pekerjaan Tuhan, yaitu sidang jemaat di Asia Kecil. Antara lain, 1. Dalam hal memberitakan firman Allah. 2. Dalam hal mengajarkan firman Allah. 3. Dalam hal bersaksi dari hal firman Allah. Dia tidak melalaikan hal-hal itu semua. Tidak melalaikan hal apa yang berguna bagi Tuhan, yaitu di dalam melayani sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Teramat lebih dalam hal 1. Memberitakan firman Allah, 2. Mengajarkan firman Allah, 3. Bersaksi dari hal firman Allah. Tujuannya ialah supaya sidang jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus bertobat kepada Allah,
dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, baik bangsa kafir maupun bangsa Israel itu sendiri, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Inilah ciri-ciri hamba Tuhan yang rendah hati, tidak lalai dalam hal apa yang berguna bagi Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Memanfaatkan kesempatan, kemudian tidak lalai dalam hal melakukan apa yang berguna, yaitu melayani sidang jemaat biasa kecil. Tidak lalai dalam hal memberitakan firman Allah, tidak lalai dalam mengajarkan firman Allah, tidak lalai dalam bersaksi dari hal firman Allah, supaya baik bangsa kafir maupun bangsa Israel bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Selanjutnya ayat 22 sampai 24. Ayo yang suka menunda-nunda sebelum kita membaca, saya mau himbau terkhusus kepada imam-imam yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, jangan suka menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Kalau kita tahu kesusahan sekarang, ayo selesaikan kesusahan sekarang. Sebab kesusahan hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi jangan ditunda-tunda untuk mengerjakan apa yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Amin, saudaraku. Syaratnya jangan malas. Apalagi kalau menyadari diri sebagai seorang pelupa, langsung kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Kalau sadar diri sebagai orang pelupa, janganlah ditunda-tunda, langsung kerjakan. Tapi ada saja di antara kita, dia tahu bahwa dirinya seorang pelupa, tapi suka menunda-nunda pekerjaan Tuhan, sehingga banyak pekerjaan yang tertunda-tunda, terbengkalai begitu saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Lanjut ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, orang-orang yang terikat di tengah ibadah pelayanan, terus aku pergi ke Yerusalem. Ya. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ya, bagaikan hewan yang dungu di dekat Tuhan. Terus selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus, ya, dari kota ke kota kepadaku, ya, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, Ya. asal saja aku mendapat mencapai garis akhir, Ya. dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Terima kasih. Di sini kita perhatikan, sebagai tawanan roh atau terikat dengan ibadah pelayanan kepada Tuhan, Rasul Paulus tidak lagi memperdulikan dirinya, tidak lagi memperdulikan nyawanya di dalam pelayanan kepada Tuhan, dengan satu tujuan, agar ia dapat mencapai garis akhir, berarti dapat menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Amin, saudaraku. Saya ulangi, sebagai tawanan roh, mengikatkan diri di tengah ibadah dan pelayanan, Rasul Paulus tidak lalai, tidak lagi memperdulikan dirinya, tidak lagi memperdulikan nyawanya di dalam pelayanannya kepada Tuhan dan kepada sesama, dengan satu tujuan, agar ia dapat mencapai garis akhir, berarti dapat menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Maka seorang hamba Tuhan, perhatikan sini Deborah, tidak usah keras hati. Semua perhatikan dengan sungguh-sungguh, belajar rendah hati, akui kemurahan Tuhan, ya Pak Barita. Semua harus mengakui. Perhatikan sini.
Harus belajar rendah hati supaya dipakai Tuhan. Saya bicara kalau lihat situ. Boleh selesai baca, perhatikan sini. Dosa pakai tertib. Kita mau dipakai Tuhan di dalam hal kerendahan hati. Itu bagian tabisan. Kalau melayani tidak rendah hati, Tuhan tidak tabiskan. Dapat dipahami saudara Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. 2 Timotius. Sekarang kita harus mengabaikan seperti Rasul Paulus tadi kita sudah selesai, kita sudah lihat tadi Rasul Paulus tidak memperdulikan dirinya, bahkan nyawanya sekalipun di dalam melayani pekerjaan Tuhan dengan satu tujuan, agar dia dapat mencapai garis akhir, berarti menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Amin saudaraku. Abaikan segala sesuatunya. Saya jadi teringat dengan murid-murid yang diutus oleh Tuhan. Sebelum sampai kepada tujuan, jangan memberi salam kepada siapapun. Dapat dipahami saudaraku. Abaikan segala sesuatu supaya kita bisa mencapai garis akhir. Itu syarat untuk diutus oleh Tuhan. Sebelum sampai ke tujuan, jangan memberi salam di tengah jalan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebab waktu Marco ke sini, saya tidak izinkan ke rumah kakaknya, supaya bulat hati untuk menyerahkan diri melayani Tuhan di dalam kerendahan hati. Saya mengerti apa yang saya lakukan. Bukan berarti otoriter. Saya mengerti apa yang saya lakukan. Walaupun terkadang kita tidak mengerti, seperti menusuk-nusuk buah pinggang. Tapi belajar terus untuk dengar-dengar. Amin. Puji Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Penuhilah panggilan pelayananmu. Ya, boleh sampai ayat 8 maksudnya. Ya. Mengenai diriku, Ya. darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, Sebagai korban persembahan, korban sembelihan, banyak menanggung sengsara, terus dan saat kematianku sudah dekat. sengsara sampai kepada satu di dalam kematiannya, terus Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. mengakhiri pertandingan yang baik, terus Aku telah mencapai garis akhir. mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Iya, terus Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran mahkota kebenaran, yang akan terus dikaruniakan kepadaku oleh Ya. Tuhan, Hakim yang adil Ya. pada harinya. Ya. Tetapi bukan hanya kepadaku, bukan hanya kepada Rasul Paulus, tapi juga kepada setiap hamba Tuhan yang rendah hati. Amin. Terus melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. puji Tuhan. Pada akhirnya Rasul Paulus dapat mencapai garis akhir dan ia menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan, sehingga Allah pun mengaruniakan upah kepadanya, yaitu mahkota kebenaran. Tapi bukan hanya kepada Rasul Paulus, juga kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam tanda kerendahan hati. Kepada mereka juga akan menerima mahkota, yaitu menerima upah, yaitu mahkota kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Ini merupakan penghiburan kepada hamba-hamba Tuhan, imam-imam yang melayani Tuhan di dalam tanda kerendahan hati, menerima upah, yaitu mahkota kebenaran. Sebab itu untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan, atau mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan, biarlah kiranya kita melayani Tuhan dan melayani sesama di dalam tanda kerendahan hati. Itu tak bisa. Kalau tidak rendah hati, tidak ditahbiskan Tuhan Yesus. Saudara bukan melayani saya, saudara melayani Tuhan Yesus. Dia Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 1. Efesus pasal 4
Ayat 1 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Ya. Aku orang yang dipenjara karena Tuhan. Perhatikan tadi di Kisah Rasul, ia tidak memperdulikan dirinya sebagai tawanan roh. Bahkan dia lewati kota ke kota sampai penjara sudah menunggu dia. Kematian dan penjara menunggu dia. Terus Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. puji Tuhan. Rasul Paulus, seorang yang dipenjarakan karena Yesus Kristus Tuhan kita. Namun berarti sebagai tanda bahwa ia tidak lalai dalam memperhatikan sidang jemaat di Efesus. Amin, saudaraku. Amin. Tidak lalai dalam mempergunakan apa yang baik di hadapan Tuhan. Sekalipun ia berada di dalam penjara, tetapi Rasul Paulus tetap memperhatikan sidang jemaat di Efesus, termasuk sidang jemaat yang lainnya yang ada di Asia Kecil. Ayo, yang terikat dengan pelayanan sebagai tawanan roh, dari kota ke kota kita melayani Tuhan. Sengsara dan penjara sudah menunggu. Bagaikan hewan dungu kita di dekat Dia. Tapi kita selalu dekat dengan Dia, karena Tuhan akan memegang tangan kanan kita sebagai pembela bagi kita. Asal jangan lalai di dalam hal yang berguna bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, Ya. lemah lembut dan sabar. Ya. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Puji Tuhan. Selanjutnya, Rasul Paulus adalah seorang yang rendah hati dan lemah lembut. Semakin ditegaskan di ayat 2 ini bahwa Rasul Paulus betul-betul seorang hamba Tuhan yang rendah hati dan lemah lembut. Sebab itu tunjukkanlah kerendahan hati, tunjukkanlah kelemah lembutan itu di tengah ibadah pelayanan ini. Hai sebagai tawanan roh. Puji Tuhan. Hai yang sudah dipenjarakan oleh karena Tuhan, tunjukkan kerendahan hati, tunjukkan kelemah lembutan kepada Tuhan. Jangan lalai, jangan aju tak aju lagi, memanfaatkan kesempatan yang ada. Jangan berhenti. Supaya kita bisa menerima mahkota kebenaran, mahkota keselamatan. Kalau tidak, Tuhan ambil. Tuhan percayakan kepada yang dapat dipercaya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan tidak melihat siapa yang lebih cakep, lebih fasih, lebih mampu. Tuhan tidak lihat itu. Tapi Tuhan mau tabiskan kehidupan yang rendah hati di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, ayat 3 dan 6. Ayat 3 sampai 6 maksud saya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh, Ya. oleh ikatan damai sejahtera. Ya. Satu tubuh dan satu roh. Ya. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan Ya. yang terkandung dalam panggilanmu. Terus Satu Tuhan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Allah. dan Bapa dari semua. Ya. Allah yang di atas semua dan Ya. oleh semua dan di dalam semua. Puji Tuhan. Tujuan dari pelayanan Rasul Paulus di dalam tanda kerendahan hati ialah agar tercapainya kesatuan di dalam tubuh Kristus. Itu tujuan Rasul Paulus melayani Tuhan di dalam tanda kerendahan hati, di dalam tanda kelemah lembutan, supaya tercapainya kesatuan di dalam tubuh Kristus. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Inilah garis akhir yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8.
Jadi garis akhir, mencapai garis akhir atau menyelesaikan pekerjaan Tuhan adalah, yang dimaksud adalah tercapainya kesatuan tubuh dari anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda. Disebut juga dengan masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh mempelai. Inilah sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita atau perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini, berada dalam pesta nikahan domba. Bukan yang lain-lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus menghimbau kepada sidang jemaat di Efesus untuk berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dengan tanda satu tubuh, A, satu tubuh, B, satu roh, kemudian C, satu Tuhan, D, satu iman, E, satu baptisan, F, satu Allah, G, satu Allah dan satu Bapa dari semua. Allah yang ada di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Puji Tuhan. Lalu ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Puji Tuhan. Itu merupakan kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lebih jauh kita melihat tentang kesatuan ini. Jadi garis akhir, mencapai garis akhir atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan, itulah kesatuan dari anggota tubuh yang berbeda. Ya, amin saudaraku. Supaya terwujudnya kesatuan tubuh atau masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh mempelai. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai kita pribadi lepas pribadi mengabaikan soal kerendahan hati ini. Siapa yang rindu ditabiskan untuk melayani Tuhan? Rendah hati. Rendah hati. Amin saudaraku. Amin. Rendah hati. Di Tuhan. Tidak lalai, orang yang rendah hati tidak lalai, tidak kemudian memanfaatkan kesempatan yang baik, bukan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lebih jauh kita melihat tentang kerendahan hati ini. Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini nasihat bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, ya. Siapa yang merindu terwujudnya kesatuan anggota tubuh? Siapa yang merindu merendahkan diri? Ayo, tampilkanlah itu di hadapan Tuhan. Bukan di mata manusia saja, tapi di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Baca ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, Ada nasihat 1, ada penghiburan kasih, kasih 2, ada persekutuan roh, persekutuan roh 3, ada kasih mesra, ada kasih mesra 4, dan belas kasihan. ada belas kasihan 5 terus. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya. Hendaklah kamu serati sepikir, Ya. dalam satu kasih, Ya. satu jiwa, satu tujuan, Ya, satu tujuan. Terus dengan tidak mencari kepentingan sendiri Ya. atau puji-pujian yang sia-sia. dia tidak mencari kepentingan sendiri, tidak untuk dipuji-puji, disukai orang lain. Terus Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, Ya. yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. ya, mencari untuk disukai orang itu sombongnya, tidak rendah hati. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, Perhatikan kesatuan tubuh, jangan ada gaya perpecahan karena kepentingan. Terus tetapi kepentingan orang lain juga. hanya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Baik, kita di sini ada dua bagian. Ya, di sini ada dua bagian. Di sini ada dua bagian tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ada dua bagian hal yang harus kita perhatikan
yaitu tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Yang pertama, di dalam Kristus ada A. Nasihat, B. Ada penghiburan kasih, C. Ada persekutuan roh, D. Ada kasih mesra, E. Ada belas kasihan. Perhatikan Marko ya. Puji Tuhan. Saya ulangi. Supaya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, berarti memperhatikan dua bagian hal. Yang pertama, di dalam Kristus A. Ada nasihat, B. Ada penghiburan kasih, C. Ada persekutuan roh, D. Ada kasih mesra, E. Ada belas kasihan. Jadi ada 5 hal di dalam Kristus. Amin, saudaraku. Ada 5 hal di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, di dalam gereja dan di dalam nikah serta di dalam rumah tangga akan tercapai satu kesatuan jikalau ada 5 perkara di dalamnya, yaitu sehati, A. Sehati, B. Sepikir, C. Satu kasih, D. Satu jiwa, E. Satu tujuan. Amin, saudaraku. Amin. Kalau 5 perkara ini ada di dalam gereja, ada di dalam nikah, ada di dalam rumah tangga, saudaraku, maka akan tercapai satu kesatuan. Kalau 5 hal ini tidak ada di dalam gereja, tidak ada di dalam nikah, tidak ada dalam rumah tangga, tidak akan tercapai satu kesatuan. Maka kita harus perhatikan 5 perkara di dalam Kristus. Selanjutnya 5 perkara di dalam nikah, di dalam gereja, di dalam nikah, dalam rumah tangga, supaya terwujudnya satu kesatuan ini. 5 hal di dalam Kristus tidak boleh diabaikan. Juga 5 hal di dalam gereja, nikah dan rumah tangga tidak boleh diabaikan. Kalau memang kita merindu terwujudnya satu kesatuan, itulah yang disebut tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh mempelai wanita Tuhan. Sebab itu tidak boleh setiap orang, syaratnya tidak boleh hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Tidak boleh untuk mencari puji-pujian supaya disukai oleh orang lain. Itu syarat ini musuh dari kesatuan. 1, tidak boleh mementingkan dirinya atau roh egosentris. 2, tidak boleh mencari puji-pujian untuk supaya disukai oleh orang lain. Ini musuh kesatuan. Dapat dipahami, saudara? Amin. Kalau mengerti, kalau kita sudah dewasa rohani, pasti mengerti ini. Tetapi kalau kanak-kanak rohani, dia hanya untuk memikirkan kepentingan diri dan hanya untuk mencari puji-pujian supaya disukai oleh orang lain. Padahal dia tidak tahu itu musuh dari kesatuan. Itu musuh, salah satu musuh dari kesatuan. Kepentingan diri dan mencari puji-pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kita semakin hari semakin dewasa menyikapi apa yang sudah kita terima dari Tuhan malam ini. Tanda kerendahan hati kita di dalam melayani Tuhan dan di dalam melayani sesama. Orang yang rendah hati adalah orang yang ditapiskan oleh Tuhan. Ingat itu. Melayani tanpa kerendahan hati, karena adanya kepentingan diri, karena adanya untuk mencari puji-pujian, Tuhan tidak tapiskan. Berarti dia melayani bukan untuk Tuhan, untuk dirinya sendiri,
untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Ingat kesatuan tubuh ya Onesimus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ingat itu ya. 5 perkara dalam Kristus, 5 perkara dalam gereja, dalam nikah dan rumah tangga ya. Jangan sampai terpisah satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Iya. menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberi suatu ketegasan kepada sidang jemaat di Filipi supaya hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jangan lagi menuruti pikiran hati manusia. Itulah kepentingan diri. Dan jangan lagi hanya untuk mencari puji-pujian supaya disukai oleh orang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ingat, musuh dari kesatuan adalah kepentingan diri dan mencari puji-pujian. Tetapi hendaklah kita sekaliannya dalam hidup bersama-sama sebagai anggota keluarga sidang jemaat GBT Betania menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah Ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, terus Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. awal dari kerendahan hati, melepaskan segala sesuatu. Tidak ada lagi kepentingan diri, tidak lagi mencari puji-pujian untuk diri. Terus Dan mengambil rupa seorang hamba. ya, Dan menjadi sama dengan manusia. ya, manusia yang seperti apa? Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ya. ia telah merendahkan dirinya Ya. dan taat sampai mati. Ya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Selanjutnya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Berarti sudah mencapai garis akhir. Jadi kematian Yesus di kayu salib adalah untuk mempersatukan anggota tubuh yang berbeda-beda. Itu sebabnya, saudaraku, kepala pasukan ataupun prajurit-prajurit tidak mematah-matahkan kaki Yesus. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Sehingga oleh karena kematiannya di atas kayu salib, tidak ada satupun tulang-tulangnya yang terpatah-patahkan. Tidak ada anggota-anggota tubuh yang terpisah. Tetapi setelah dia mencapai garis akhir, dia telah mempersatukan anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda. Diawali dari kerendahan hati tadi, sampai mencapai garis akhir, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, kepada Bapa kepadanya sebagai anak. Amin. Puji Tuhan. Ini tujuan kita melayani di dalam kerendahan hati, supaya mencapai garis akhir, yaitu terwujudnya kesatuan tubuh. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Amin. Puji Tuhan. Rasul Paulus telah meneladani kerendahan hati dari Yesus Kristus di dalam hal memikul salib, yaitu melayani sidang jemaat. Juga Rut, sekalipun ada dasar untuk memungut dan mengumpulkan jelai gandum di ladang Boas, namun dia tetap minta izin kepada pengawas di ladang Boas. Itu menuju kerendahan hati. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya merasa Tuhan menaruh suatu tanggung jawab di atas bahu saya
yaitu soal kesatuan tubuh ini. Maka itu sebabnya Tuhan percayakan kepada kita pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel untuk selanjutnya dibawa dari timur sampai ke barat, dari ujung bumi satu sampai ke ujung bumi yang lain, supaya terwujudnya kesatuan tubuh ini. Dimulai dari nikah, rumah tangga, di dalam gereja, antar gereja, antar denominasi gereja, antar organisasi, sampai nanti kafir dengan Israel bersatu. Itu garis akhir. Maka tidak boleh ada jurang pemisah, tidak boleh ada gap-gap oleh karena pengaruh yang tak suci, yang tidak baik, oleh karena dosa kejahatan, kenajisan, karena kepentingan diri dan mencari puji-pujian supaya disukai oleh orang lain. Itu musuh dari kesatuan. Ingat itu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Amsal 18 ayat 12. Ayat terakhir, Amsal 18 ayat 12. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran. Terus, Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin, saudaraku. Amin. Menerima mahkota keselamatan, menerima mahkota kebenaran oleh karena kerendahan hati di tengah ibadah dan pelayanan. Melayani pekerjaan Tuhan dan melayani sesama ditandai dengan kerendahan hati, akan menerima penghormatan, mahkota kebenaran, mahkota keselamatan. Tetapi tinggi hati, itulah orang yang mementingkan diri dan yang senantiasa mencari puji-pujian untuk dirinya, mendahului kehancuran dari kesatuan, dari mendahului kehancuran, tidak terwujudnya kesatuan tubuh. Ayo, yang masih dikuasai kesombongan, kepentingan diri, mencari puji-pujian untuk dirinya, malam ini saatnya kita menangis. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati kita semua.